Pemirsa anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan di Made Urip merealisasikan bangsal pasca panen untuk kelompok wanita tani KWT Kalpataru di Jalan Sedap Malam Desa Sanurkaje, Denpasar Selatan. Wakil rakyat sejuta traktor yang akrab disapa MU ini meresmikan bangsal pasca panen dan pengolah komoditas hortikultura dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024. Kunjungan kerja Made Urip yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi koperasi dan UMKM ini kembali didampingi anggota DPRD Provinsi Bali terpilih Nimade Usmantari untuk membuka secara resmi bangsal pasca panen senilai 226,5 juta rupiah berupa gedung bangunan bangsal, sepeda motor roda 3, alat pengering dan pendingin, alat penggiling dan timbangan. Pada kesempatan itu, politisi senior Banteng Tulen asal Desa Cau, Kecamatan Marketabanan ini disambut gembira oleh para anggota KWT beserta Pekase di Desa Sanurkaje untuk mencoba merasakan nikmatnya produk olahan berupa jamu ala Mbok Dek seperti jamu kunyit dan rosella. Selanjutnya dilakukan peresmian bangsal pasca panen dan pengolah komoditas hortikultura KWT Kalpataru secara simbolis dengan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng oleh Made Urip. Selain itu, para wanita tani juga mengajak Made Urip melakukan panen bersama sejumlah produk hortikultura yang dikembangkan oleh KWT Kalpataru. Ketua KWT Kalpataru Niwayan Eka Sulistiadewi didampingi marketing KWT Kalpataru Nilo Gede Sujianingsih mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Made Urip selama ini. Terima kasih kepada Pak Made Urip sudah mendukung kami untuk supportnya. Semoga KWT Kalpataru kedepannya semakin bervariasi untuk olahan dari hortinya dan bisa berkembang sampai keluar Bali. Sementara itu, Dinas Pertanian Kota Denpasar yang diwakili Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura IGA Ari Puspayeni mengucapkan terima kasih atas perjuangan bantuan KWT di Kota Denpasar. Apalagi Made Urip bisa langsung hadir dan meresmikan bangsal pasca panen KWT Kalpataru. Pada kesempatan yang sama, Kadis Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali diwakili oleh bidang P3HP I Gusti Agung Wiranate mengakui KWT Kalpataru sangat bersemangat menghasilkan produk yang sudah merambah pasar perhotelan dan supermarket sehingga tidak lagi meragukan bantuan yang telah diberikan dan diperjuangkan oleh Made Urip. Sedangkan perbekal Sanurkaje Imade Sudana menegaskan KWT yang dikukuhkan sejak tahun 2003 ini juga berkat perjuangan Made Urip yang sudah tidak asing lagi di seluruh Bali. Kami selaku Kepala Desa Sanurkaje mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Made Urip yang sudah memberikan bantuan kepada kelompok wanita tani yang berada di Sanurkaje. Jadi kami selaku kepala desa selalu mendambakan wakil-wakil rakyat seperti Bapak Made Urip. Di sisi lain, Made Urip menyampaikan apresiasi kepada KWT Kalpataru terutama terhadap berbagai inovasi produk hortikultura yang bisa menembus pasar perhotelan maupun supermarket. Apalagi ke depan akan banyak program pertanian untuk menjaga kedaulatan pangan. Disadari selama dampak pandemi COVID-19 sudah membuktikan tidak bisa hanya menggantungkan sektor pariwisata yang telah diuji hampir lebih dari 2 tahun. Karena itulah semuanya kembali mengembangkan sektor pertanian dan untungnya di Bali masih dilestarikan subak abian dan subak basah. Saya memberikan apresiasi kepada ibu-ibu KWT yang tergabung dalam Kalpataru Diki. Mudah-mudahan bantuan yang sudah kita berikan, kita perjuangkan lewat Direktorat Jenderal Hortikultura dari Kementerian Pertanian bisa dimanfaatkan dengan baik. Paling tidak untuk berembuk, berdiskusi, dan juga untuk melakukan pengemasan misalnya terhadap produk-produk Indonesia Diki. Manfaatkan bangsal ini dengan baik. Anggota DPR RI terpilih 5 periode dengan 255.130 suara. Terbanyak Dapil Bali dan ranking ke-7 nasional ini sangat bangga dengan Desa Sanurkaje yang bisa terus menjaga ketahanan pangan. Diharapkan agar lahan kelas 1 sektor pertanian ini bisa dijaga dan dipertahankan sehingga tidak beralih fungsi ke sektor lainnya. Oleh karena itulah MU berharap agar lahan hijau di Bali tetap dipertahankan sebagai tantangan bersama untuk menghadapi ancaman krisis pangan dunia di masa mendatang. Untuk itulah pihaknya memberikan bantuan yang diperjuangkan untuk KWT Kalpataru agar bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan baik. Apalagi sebelumnya juga sudah digelontorkan bantuan P2L sebesar 50 juta rupiah untuk mengembangkan produk hortikultura ke depan. Tim Liputan Bali TV.